Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat terus ya. Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah, dan di video kali ini saya akan berbagi tutorial kepada teman-teman semuanya di sini tentang bagaimana cara melakukan instalasi sistem operasi Linux. Nah, di sini saya menggunakan distro Linux atau varian Linuxnya yaitu ZenOS versi 7, 64 bit. Kemudian untuk tools virtual mesinnya, saya gunakan VMware Workstation 16 Pro. Sekarang kita langsung saja untuk melakukan proses instalasi Linux ini. Teman-teman tinggal ikuti saja step by step yang ada di video ini ya. Yang pertama, teman-teman buka aplikasi VMware Workstation-nya, kemudian kita pilih Create a New Virtual Machine. Nah, nanti akan muncul wizard-nya. Saya akan pilih yang custom, kemudian juga hardware compatibility-nya, pakai yang default saja 16.x, kemudian next. Kemudian kita pilih ISO dari ZenOS Linux-nya. Ini saya pilih yang versi 7. Tinggal kita pencet tombol next. Kemudian untuk namanya teman-teman bisa buat sendiri atau pakai default yang ini juga terserah. Sedangkan untuk lokasi penyimpanan VM-nya saya akan pakai di drive E di resource, kemudian juga foldernya VM. Di dalamnya saya buat satu folder lagi namanya ZenOS, kemudian enter dan saya pilih folder ini. Kemudian next. Untuk prosesornya cukup satu saja, tapi core-nya saya tambahkan menjadi 2. Terus untuk RAM rekomendasinya hanya 1 GB untuk ZenOS 7. Cuman teman-teman boleh naikin lagi, tapi jangan diturunin. Saran saya jangan diturunin. Nah, misalkan saya ingin naikkan ke 8 GB karena nanti saya akan pakai Gnome atau KDE ya untuk GUI-nya. Pasti dia akan banyak makan resource RAM sih. Nah, ini kemudian kita pilih network type. Ada bridge, ada NAT, ada host only. Saya hanya pilih bridge saja untuk langsung terhubung ke jaringan atau ke internet, karena nanti saya akan butuh untuk melakukan upgrading dan seterusnya. Kemudian next, ini controller I/O-nya kita pakai rekomendasinya saja. Untuk disk type-nya juga sama. Nah, untuk pemilihan disknya saya pilih yang create a new virtual disk. Karena kenapa? Karena nanti mungkin saya akan pindah-pindahkan si VM ini ke komputer-komputer yang lain. Maka saya harus pilih yang virtual disk. Kemudian untuk size-nya 20 GB cukup ya, kita sesuaikan saja rekomendasinya yaitu 20 GB. Untuk jenis virtual disk-nya saya pilih yang single saja biar nggak terlalu besar. Kalau multiple dia ukurnya agak lebih besar, tapi dia lebih mudah untuk dibawa-bawa atau dipindahkan ke satu komputer dengan komputer yang lain. Ya, saya pilih yang ini saja deh, yang single file. Kemudian saya pilih next. Nama disknya apa? Ini teman-teman bisa ganti sendiri ya. Mau pakai default juga silakan. Kemudian next saja dan selesai. Ya, ini adalah summary-nya yang sudah kita setting tadi. Dan kita pencet tombol finish. Nah, nanti VMware akan langsung menjalankan proses booting. Di sini kita milih install ZenOS 7. Press enter key. Oke, kita press enter key. Dan proses booting sudah dimulai. Kita tinggal tunggu saja sampai muncul wizard untuk instalasi Linux-nya. Oke, sekarang sudah muncul wizard untuk instalasinya. Yang pertama adalah bahasa. Nah, proses instalasi ini teman-teman ingin menggunakan bahasa apa? Silakan pilih saja. Mau bahasa Inggris, mau bahasa Afrika, mau bahasa Arab, mau bahasa India dan seterusnya, silakan teman-teman sesuaikan saja ya. Kemudian untuk Inggrisnya saya pilih yang United States. Kemudian continue, kita akan setting localization-nya ya. Untuk date and time-nya saya pilih yang Jakarta.
menjadi jam 10.28. Kalau sudah, tinggal pencet tombol done. Untuk keyboardnya juga kita pilih US saja, nggak ada pilihan yang lain. Ya. Kemudian untuk software installation-nya, nah kalau teman-teman hanya ingin CLI, nanti si Linux-nya itu atau command line, teman-teman pilih yang minimal installation. Nah, tapi kalau misalkan ingin menjalankan fitur-fitur yang lain, artinya pada saat instalasi ini semua tools, semua service ingin diinstal, tinggal pilih saja sesuai dengan kebutuhan. Misalkan ingin digunakan untuk infrastruktur server. Nah, di sini teman-teman bisa aktifkan atau pilih environment apa saja. Nah, kalau saya sendiri karena ini hanya untuk eksplorasi saja dan saya membutuhkan GUI, maka saya akan memilih antara GNOME dan juga KDE Plasma. Nah, ini tergantung dari kesukaan teman-teman ya. Kalau teman-teman GNOME ya pilih ya yang GNOME Desktop. Kalau yang senang KDE ya pilih yang KDE Plasma Workspace. Nah, saya pilih yang KDE Plasma Workspace saja. Kemudian kalau sudah kita pilih dan proses pengecekan akan dilakukan sambil menunggu proses pengecekan. Untuk sistemnya kita pilih yang device ya. Device selection-nya. Kemudian untuk partitioning-nya otomatis saja, biarkan seperti itu. Kemudian pilih done. Nah, sekarang sudah aktif ya tombol begin installation-nya, tinggal kita lakukan instalasi. Nah, proses instalasi sedang berlangsung, tetapi kita bisa membuat password root-nya. Ya, di sini misalkan password root-nya adalah 123, kemudian confirm 123. Ya, tapi di sini teman-teman harus ingat ya, kalau diinstal di komputer yang beneran, usahakan password root-nya jangan yang weak atau yang lemah seperti ini. Ini contoh saja. Nah, kemudian kita done dan pencet done 2 kali karena dia lemah banget ya. Nah, password root sudah kita set. Kemudian yang berikutnya kita bisa bikin user baru. Misalkan full name-nya adalah Dodi Ferdiansyah. Username-nya usah panjang-panjang lah ya. Doi, kemudian saya ingin user doi ini dijadikan administrator. Dan perlu password juga. Saya masukin 123, 123. Samakan saja. Kemudian kita pencet tombol done. Dan selesai. Kita sudah membuat satu user dan juga sudah membuat atau set password dari root-nya. Nah, sekarang teman-teman tinggal duduk manis dan tunggu proses instalasinya sampai dengan selesai. Nah, di sini ada yang belum selesai, yaitu masalah license. Nah, kita tinggal klik license information-nya, kemudian kita tinggal accept checklist dan beres. Ya, karena CentOS ini dia gratis ya atau open source. Terus kita tinggal finish configuration. Nah, di sini sudah muncul tampilan awal yaitu loginnya ya, login dari CentOS, dari user yang sudah dibuat di awal, yaitu Dodi Ferdiansyah. Kemudian passwordnya 123, kita coba enter, dan dia akan masuk ke desktop CentOS 7-nya. Nah, di sini saya menggunakan desktopnya atau GUI-nya itu KDE, tampilannya seperti di depan ini. Dan tutorial instalasi Linux CentOS 7 sudah selesai. Nah, kalau sudah muncul desktop seperti ini, teman-teman tinggal lakukan upgrading, update, dan seterusnya. Oke, simpel kan? Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti tutorial-tutorial yang sudah saya sampaikan di video kali ini. Jika ada kendala ataupun problem ketika instalasi, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menonton dan juga support channel Dodi Ferdiansyah. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.